Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah siwak, kata Imam Syafi'i, disunahkan bagi orang berpuasa itu tetap bersiwak. Cuman ada jangkanya, ada waktunya. Sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Kalau sudah lewat zuhur, maka tidak sunnah lagi untuk bersiwak. Mana dalilnya? Dalilnya itu qiyas, Pak. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi adanya di qiyas. Karena sumber rujukan hukum kita kan 4. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Qiyas yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu qiyas terhadap hadis sahih. Jadi kata Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Kemudian diistinbat oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya menghilangkan bekas ibadah itu makruh. Izalatu atharil ibadati makruhun. Menghilangkan bekas ibadah itu makruh. Nah, bau mulut orang berpuasa itu adalah bekas dan bukti bahwasanya dia berpuasa. Kapan biasanya muncul bau mulut? Kata Imam Syafi'i, bau mulut orang puasa muncul setelah zuhur. Maka setelah zuhur itu makruh untuk menggunakan siwak, makruh untuk bersikat gigi. Kenapa? Karena itu dapat menghilangkan bekas ibadah, menghilangkan bukti puasa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pakai siwak masih boleh, masih sunnah sampai zuhur. Setelah zuhur sudah makruh. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berbuka ala Rasulullah SAW. Cara berbukanya Nabi pertama dengan kurma. Sekarang kurma banyak modelnya, Pak ya. Ada kurma ajwa, ada kurma sukari, ada kurma ya yang lain-lainnya. Dari sekian banyak, Pak, kurma yang paling afdol adalah kurma ajwa. Itu yang paling afdol. Maka buka puasa afdolnya pakai kurma ajwa. Itu kalau afdol ya. Cuman kurma yang paling enak itu namanya kurma sukari. Tahu, Pak, kurma sukari yang bulat-bulat itu, Pak ya. Jadi yang bentuknya bulat itu kurma sukari namanya. Itu paling enak, Pak, makan kurma sukari sebelum mateng. Jadi kurma yang lain sebelum mateng itu keset. Tapi kurma sukari sebelum matang saja, Pak, udah manis seperti apel, enggak ada keset-kesetnya. Dulu saya waktu masih di Yaman sering beli kurma sukari yang mentah, dimakan mentah-mentah, manisnya luar biasa, enggak ada keset-kesetnya. Apalagi kurma sukari ini baru jadi rutob, baru matang dan masih basah, Pak. Itu kita langsung makan di pohonnya, enggak pakai tangan, pakai mulut. Wah, itu langsung copot dagingnya dan bijinya masih gantung di pohonnya, Pak. Itu nikmatnya luar biasa, ya. Jadi kalau pengen yang afdol, ajwa emang mahal. Karena itu kurmanya Nabi. Kalau pengennya paling enak, namanya kurma sukari, ya. Itu banyak sekarang dijual di kita juga, ya. Cuman kurma sukari di kita itu ya udah lama matangnya, udah masuk freezer, udah masuk box, JNT, JNE, udah macem-macem, ya. Nah, itu cara berbuka Nabi, pakai kurma dengan jumlah yang witir 3, 5, 7. Kalau nggak ada kurma, maka dengan yang manis-manis, semangka, melon. Itu semangka, Pak, buah yang disukai oleh Nabi SAW. Manfaatnya banyak. Bapak kalau lagi mumet, lagi stres, makan semangka, insya Allah pikiran kebuka, Pak. Itu semangka emang luar biasa itu ya. Makan yang manis. Kalau nggak ada yang manis-manis, maka pakai air tawar, air putih. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nabi itu nggak pernah, Pak, buka sama kolak sama gorengan, nggak. Kolak gorengan itu bid'ah itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.